Shalom, perkenalkan nama saya Andre Langoy. Saya mahasiswa STT Rumah Murid Kristus, program studi pendidikan agama Kristen. Dan pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas video dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Pendeta Billy Paulus, Master Pendidikan, dengan mata kuliah yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Nah, arti evaluasi dalam bahasa Inggris menggunakan kata evaluation yang memiliki pengertian yaitu penaksiran atau penilaian. Jadi, evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu. Sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis atau teratur. Nah, dalam pembelajaran paling tidak ada beberapa prinsip yang menjadi pegangan bagi seorang guru. Berikut kita akan melihat mengenai prinsip-prinsip evaluasi. Nah, prinsip yang pertama yaitu kontinuitas, yaitu sebuah konsep yang mengacu pada keadaan atau kondisi dari suatu hal yang berlangsung secara terus-menerus atau tanpa putus-putus. Jadi dalam prinsip pembelajaran evaluasi pembelajaran itu bukan hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau akhir semester saja. Lebih dari itu, jika para guru ingin melihat perubahan nilai dari siswa, maka guru harus melakukan evaluasi secara berkesinambungan, yang artinya sejak dari tahap penyusunan, perencanaan pembelajaran, hingga pelaporannya itu harus tetap dipantau secara kontinu atau berkelanjutan, sehingga dari hal ini seorang guru akan dengan lebih mudah untuk menilai para siswanya. Yang kedua yaitu komprehensif, yaitu sesuatu yang dapat dilihat dari segala sisi secara menyeluruh. Jadi dalam prinsip pembelajaran, evaluasi itu harus dilakukan secara menyeluruh, karena tidak jarang ada beberapa guru hanya berfokus pada aspek kognitif dari siswanya. Padahal ada dua aspek yang turut berperan besar dalam proses evaluasi, yaitu aspek psikomotorik dan aspek afektif. Aspek psikomotorik menyangkut hal perkembangan fisik dan mental siswa, sedangkan aspek afektif menyangkut pada keadaan perasaan atau emosi dari siswa. Nah, tentunya sebagai pengajar, seorang guru tidak hanya menuntut bagaimana siswa bisa memahami sebuah materi yang diberikan, tetapi guru juga dituntut untuk membentuk karakter siswa sehingga siswa ini bisa menjadi lebih baik dan bisa memiliki dampak yang positif bagi dirinya dan bagi orang lain. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran yang baik itu harus dilakukan dari proses belajar hingga hasil belajar dari siswa tersebut. Yang ketiga yaitu kooperatif, yaitu sebuah sikap yang menunjukkan suatu kerjasama lewat pendekatan, yaitu pembentukan sebuah kelompok-kelompok kecil dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dalam proses evaluasi pembelajaran itu harus dilakukan dengan berkomunikasi lewat berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa. Itu dimulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan hal ini dianjurkan juga untuk bekerja sama dengan siswa tersebut. Lantas, mengapa harus ada kerjasama? Karena dengan hal ini bertujuan supaya setiap elemen tersebut yang dapat terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai atas kerjasama yang dilakukan. Nah, yang keempat, objektif. Nah, objektif ini merujuk pada sudut pandang pribadi seseorang yang tidak memihak dan tidak dipengaruhi dengan pendapat atau pandangan pribadi. Jadi dalam evaluasi pembelajaran haruslah bersifat objektif, di mana faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan karena merasa tidak tega atau hal yang lainnya dalam memberikan hasil itu tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Seiring dengan kepraktisan tersebut, jangan sampai menghilangkan esensi dari evaluasi pembelajaran, yakni untuk mencapai sebuah keoptimalan dari tujuan pembelajaran. Karena pada prinsipnya, hal ini menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kemungkinan juga digunakan oleh guru-guru yang lain.
Yang kelima yaitu praktis, yaitu sesuatu yang mudah. Pada dasarnya prinsip evaluasi pembelajaran itu harus bersifat praktis, yang artinya kegiatan tersebut haruslah menghemat biaya, menghemat waktu, dan menghemat tenaga. Sehingga dari hal inilah maka perlu dilaksanakan sebuah evaluasi pembelajaran dengan tujuan yaitu untuk menghemat hal-hal tersebut. Nah, berikut kita belajar mengenai beberapa prinsip dari tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, motivasi. Tentunya dalam sebuah pembelajaran diperlukan sebuah motivasi untuk mendorong agar setiap siswa memiliki minat belajar atau antusiasme yang sangat tinggi dalam proses pembelajaran. Nah, pada dasarnya motivasi ini memiliki beberapa sifat atau ciri. Sifat yang pertama yaitu motivasi eksentrik, yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain atau cara untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi eksentrik ini sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Misalnya murid belajar keras dalam menghadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, sifat yang kedua yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri atau tujuan itu sendiri. Misalnya, murid belajar menghadapi ujian karena dia senang pada mata pelajaran yang diujikan itu, sehingga murid termotivasi untuk belajar saat mereka diberi pilihan dan mendapat imbalan yang mengandung nilai informasional, misalnya guru memberikan pujian kepada siswa tersebut. Nah, prinsip yang kedua yaitu mencapai keoptimal dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk melihat seberapa besar siswa mencapai standar pembelajaran dari peningkatan kualitas yang telah ditetapkan atau diterapkan oleh seorang guru atau sekolah. Sehingga dari hal inilah bisa dilihat bahwa apakah seorang murid itu sudah mencapai keoptimalan dalam proses pembelajaran atau belum. Prinsip yang ketiga yaitu kreativitas. Dalam sebuah pembelajaran, tentunya diperlukan sebuah pembelajaran yang kreatif, yang merupakan suatu proses pembelajaran yang mengharuskan agar guru dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Tentunya dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang variatif, misalnya kerja kelompok, pemecahan masalah, dan lain-lain. Dan prinsip yang keempat yaitu efektif. Menurut Eka Nur Anissa, menyatakan bahwa keefektifan pembelajaran adalah keterikatan antara tujuan dan hasil dari suatu pembelajaran. Jadi ketuntasan dari hasil pembelajaran menunjukkan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah direncanakan, sehingga suatu pembelajaran itu bisa dikatakan efektif atau berjalan dengan lancar. Dan prinsip yang kelima sekaligus prinsip yang terakhir yaitu meningkatkan minat belajar. Tentunya ketika suatu pembelajaran itu berjalan atau berlangsung dengan baik, dengan menekankan standar keoptimalan, kreativitas, dan efektivitas dalam pembelajaran, maka dengan sendirinya hal itu memicu semangat atau minat belajar dari antara para siswa dan guru tersebut, sehingga suatu proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik tentunya. Demikianlah tugas video dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Tuhan Yesus Kristus memberkati.